Halo, selamat pagi Indonesia Merdeka! Apa kabar pemirsa Anda semua di rumah di hari kemerdekaan yang berbahagia ini? Ya, pastinya harus sehat di tengah pandemi ini. Meskipun dengan pandemi kita harus merayakan juga dengan sehat dan semangat, Stefani. Seperti kita nih hari ini merayakan hari kemerdekaan dengan memakai pakaian adat. Tentunya juga untuk menunjukkan optimisme bahwa Indonesia akan kembali lebih baik. Nah, betul banget Stefani. Kalau hari ini kita pakai baju adat mana nih ya? Hari ini kita memakai baju adat dari wilayah Bengkulu ya. Betul sekali Stefani. Ini pemirsa kita lagi sedang memakai baju adat khas Bengkulu. Dan karena keunikannya ini ya, karenanya ini juga nih kalau dari tradisionalnya namanya rejang lebong ya. Betul sekali. Rejang lebong, namun kali yang kita pakai pada hari ini dimodifikasi hingga semodern lupa. Dan ini keunikannya sendiri itu karena mereka akulturasi. Karena Bengkulu terletak di Pulau Sumatera, jadi ada Melayu Jambi, Melayu Lampung, Riau, Bengkulu, dan semua bercampur di sini ya, sehingga kita pakai seperti ini. Memang ada beberapa pakaian adat di wilayah Sumatera yang sepertinya agak mirip-mirip desainnya ya, seperti dari Bengkulu yang kita gunakan, ada dari Riau, Jambi. Nah, tapi kalau dari Bengkulu yang kami gunakan hari ini, ciri khasnya itu adalah pita warna-warni Mau tunjukin ini ya? Ini dia ciri khas. Artinya apa nih Stefani? Bengkulu. Ini merupakan simbol pelangi ya, pelangi di bumi Bengkulu. Betul. Nah, kalau aku mau nyombong nih, mau nyombong sedikit nih Stefani. Apa tuh? Biasa kan perempuan doang ya, perempuan doang yang pakai mahkota. Laki-laki juga pakai sunting pemirsa atau mahkota pemirsa. Ini menandakan nih baju pengantin khas pria Bengkulu. Betul. Jadi saat ini kita lagi pakai baju pengantin khas Bengkulu ya. Iya, betul sekali. Jadi berasa raja dan ratu dalam 3 jam ke depan nanti. Memang Indonesia ini sangat beragam ya adat dan budayanya. Ya pemirsa, dan Stefani, upacara di Istana Merdeka juga selalu menjadi perhatian. Keramaian pun menarik perhatian warga. Betul sekali, setiap tahunnya ini ada banyak sekali warga yang berkerumun di kawasan Monas, di kawasan halaman Istana Merdeka untuk melihat prosesi detik-detik menuju upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, hal ini sayangnya lagi-lagi ya di tahun kedua kita di tengah pandemi ini, kita tidak bisa begitu semarak seperti 2 tahun sebelumnya yang seramai itu ya. Kita nggak bisa untuk berkerumun seperti itu dulu. Mungkin pemirsa bisa menjaga jarak juga, mengenakan masker juga, dan harus mencuci tangan. Bisa menyaksikan upacara secara virtual saja dari rumah ya, tidak perlu keluar rumah terlebih dahulu, apalagi di Jakarta dan beberapa wilayah lainnya juga saat ini masih dalam masa PPKM yang kemarin diumumkan diperpanjang lagi nih Pram, sampai tanggal 23 Agustus. Ya pemirsa, biasanya memang keramaian ini sudah dimulai pada pagi hari di lapangan Monas, dan di sini tersimpan bendera pusaka yang biasanya ini ada arak-arakan kirap bendera pusaka dari Monas menuju ke halaman Istana Merdeka, dan ada upacara juga pengambilan dari ruang penyimpanan. Ya betul. Nah pemirsa, ini biasanya dari Monas bendera pusaka ini kemudian diarak pemirsa oleh pasukan berkuda menuju Istana Merdeka. Dan ini tepatnya 2 tahun yang lalu ya pemirsa, tahun 2019 ketika sebelum pandemi ini ya. Ya benar. Nah ini ada arak-arakan kudanya. Dan di belakang pemirsa ada kereta kencana yang dikawal oleh pasukan kavaleri Angkatan Darat. Ya, sekali lagi ini merupakan dokumentasi di tahun 2019 sebelum ada pandemi, sehingga acara masih diselenggarakan dengan meriah, dan mungkin bisa dilihat di sini belum ada yang pakai masker ya. Iya, senang ya. Semoga tahun depan kita bisa seperti ini semua ya. Sangat merindukan ya suasananya. Dan kehebohan juga terlihat di Istana Merdeka. Sejak era kepemimpinan Joko Widodo, upacara peringatan kemerdekaan menjadi ajang parade pakaian adat. Ya, seperti yang kita lihat di layar kaca saat ini, para tamu undangan, para menteri, bahkan para presiden dan wakil presiden sebelumnya pun yang hadir memakai pakaian adat dari seluruh Nusantara. Nah, tapi Stefani dan pemirsa juga nggak usah khawatir, karena di tahun ini juga warga Indonesia bisa menyaksikan pengibaran bendera dan juga bisa memakai busana adat dari daerahnya masing-masing secara virtual. Pemirsa juga bisa mendaftar di situs dipandang.istananegara.go.id. Nah, di situ pemirsa itu bisa bergabung secara virtual untuk mengikuti pengibaran bendera nanti. Setiap tahunnya selalu menarik ya untuk menunggu apa nih pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Kalau tahun kemarin nih, Presiden menggunakan baju adat Timur Tengah Selatan dari Nusa Tenggara Timur, dan Ibu Iriana memakai baju kurung modern. Nah, kita akan tunggu nih ya, tahun 2020 itu. Kita akan tunggu nih kira-kira tahun ini pakai
baju adat apa ya? Dan kemarin di sidang MPR Betul kemarin sekali. ya, Pak Jokowi memakai baju adat khas Baduy ya. Iya, memakai Itu melambangkan pakaian kesederhanaan adat katanya ya, Baduy. karena simpel dan mudah digunakan ya. Betul sekali. Kalau biasanya mungkin di tahun-tahun sebelumnya kita lihat agak heboh ya pakaian adatnya. Kemarin Presiden memilih pakaian adat yang sederhana dan katanya nyaman juga untuk dipakai. Mungkin mengikuti di tengah pandemi ini yang banyak sekali orang tertimpa dampak dari pandemi ini untuk mengikuti juga ya. Suasana yang sedang kita rasakan Nah, saat ini kita lihat ada Presiden Joko Widodo di tahun 2019 tengah berfoto bersama juga dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang juga menggunakan pakaian adat. Betul. Sementara itu penaikan bendera juga selalu menyita sebagian besar jalannya upacara. Ada pasukan pengibar bendera, remaja-remaja berprestasi yang direkrut dari seluruh Indonesia. Nah, kalau untuk yang kali ini, yang tahun 2019 ya, ini formasinya masih lengkap pemirsa. Itu formasi 17, 8, dan 45. Sedangkan di tahun 2020 kemarin, hanya 8 anggota pasukan dari Paskibraka. Mengingat kemarin masih di tengah pandemi ya. Ya, menurut Kepala Sekretariat Presiden untuk tahun ini Paskibraka kembali formasi lengkap, ada 68 orang karena sudah ada vaksin ya. Nah, jadi dipastikan semuanya anggota dari Paskibraka sudah menjalani vaksin 2 kali ya, sudah divaksin 2 kali, sudah lengkap dan sudah menjalani swab PCR juga tentunya sebelum bertugas di istana. Ya, Pak Menpora juga Zainuddin Amali juga yang mengusung dengan formasi lengkap di tahun kedua ini di tengah pandemi ini, meyakinkan setiap mereka latihan, anggota latihan pasti selalu menjalani swab tes antigen untuk menyatakan semuanya sehat dan aman untuk semua. Betul sekali. Ya, kembali kita saksikan dokumentasi acara kemerdekaan pada bulan Agustus tahun 2019 ya, 2 tahun yang lalu di saat acara masih bisa digelar dengan lengkap dan masih bisa dihadiri secara fisik langsung oleh seluruh tamu undangan. Ramai di sana ya, kangen dia masa-masa itu ya Stefani. Sangat ya? merindukan ya masa-masa itu, tapi tentunya meskipun tahun ini digelar secara terbatas tidak mengurangi esensi dari peringatan Hari Kemerdekaan juga tentunya. Nah, uniknya di tahun ini Stefani, masyarakat Indonesia bisa gabung langsung secara virtual. Namun jumlahnya dibatasi, itu sebanyak 35.690 orang. Uniknya Stefani, angka tersebut itu dibagi 2 kloter. Jadi kloter pertama itu jumlahnya 17.845, pas kan sama tanggal kelahiran kemerdekaan kita. Tanggal Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Dan biasanya memang dibagi 2 kloter untuk pada saat penaikan bendera pagi ini dan pada saat sore nanti ya, pada saat penurunan bendera. Untuk penaikan bendera sendiri rencananya nanti upacara akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ya Pram. Ya, kita nggak sabar ya, formasi lengkap seperti apakah pada kali ini? Apakah masih menggunakan masker? Pasti pakai menggunakan masker ya. Betul sekali, tetap menerapkan protokol kesehatan. Kalau tahun kemarin, tadi seperti disampaikan juga oleh Pram, hanya ada 8 Paskibraka. Tahun ini kembali ada 34 untuk masing-masing, jadi total ada 68 anggota Paskibraka, masing-masing 2 orang dari setiap provinsi. Sangat membanggakan tentunya ya bagi provinsi masing-masing. Nggak sabar pengen ngelihat pasukan-pasukan anggota Paskibraka kita, adik-adik kita ya, dari siswa SMA terpilih dari 34 provinsi di Indonesia. Ya, sedih memang ya kalau melihat ada beberapa pembatasan dalam penggelaran upacara peringatan Hari Kemerdekaan. Tapi tidak apa-apa, karena ini bagian dari pengorbanan kita semua untuk mempercepat pulihnya kesehatan ekonomi dan kesehatan negeri ini. Ya, betul sekali. Lalu pemirsa, ini bagaimana kira-kira jalannya upacara tahun ini yang merupakan tahun kedua peringatan kemerdekaan saat pandemi? Kita langsung aja menuju Bayu Pradana yang saat ini sudah ada di Istana Merdeka, Jakarta. Halo, selamat pagi. Merdeka Bayu. Merdeka Pram dan juga Stefani. Selamat pagi pemirsa. Memang sejumlah persiapan dilakukan untuk kembali mengobarkan semangat kemerdekaan untuk memperingati tentunya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Seperti yang ada di belakang saya saat ini adalah pasukan Pas Pampres yang sudah melakukan apel yang terlebih dahulu dilakukan sebelum nantinya upacara peringatan Hari Kemerdekaan dilakukan. Untuk lebih jelasnya kita lihat bersama dengan juru kamera Senjeli Panggabean. Anda bisa melihat apa saja persiapan yang dilakukan, diantaranya yaitu persiapan dari pasukan Pas Pampres yang dilakukan oleh Istana Negara. Memang tadi kami juga sudah melihat ada sejumlah persiapan lainnya, seperti ada beberapa motor four rider yang siap mengawal nantinya. Ini juga sudah pada posisi masing-masing. Sementara itu juga beberapa petugas yang ada di istana ini memang sudah
sibuk sekali sejak pagi tadi untuk mempersiapkan upacara ke-76 di tahun 2021 kali ini. Memang kalau kita lihat ini adalah tahun kedua Indonesia merayakan peringatan hari kemerdekaannya ke-76. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu 2020 memang ada sedikit perbedaan seperti yang diantaranya yang tadi sudah Pram dan Stefan disebutkan adalah dalam jumlah pasukan pengibar bendera. Pada 2020 memang sangat sedikit. Kalau kita lihat hanya ada sekitar 3 saja masing-masing shift yang melakukan pengibaran bendera yang tentunya dibantu juga oleh pasukan TNI yang menjadi pasukan pengibar bendera juga pada tahun 2020. Namun kabar baiknya tahun ini, tahun 2021, pasukan pengibaran bendera ini kembali dilakukan secara normal yaitu dengan formasi 17, 8, dan juga 45. Tentunya dilakukan oleh teman-teman kita, saudara kita dari seluruh provinsi Indonesia yang memang berprestasi dan juga merupakan pemuda-pemudi terbaik nantinya. Sementara itu juga beberapa perbedaan lainnya adalah dari penyesuaian, mengingat ini juga masih di tengah pandemi, jadi meskipun memang ada sedikit perbedaan, tapi juga penyesuaian masih dilakukan. Di antaranya yaitu upacara yang nantinya akan dilakukan baik secara fisik, tapi juga secara virtual untuk menyesuaikan. Di antaranya yaitu nantinya akan dilakukan secara virtual dan hanya satu menteri saja, yaitu Menteri Agama yang akan hadir secara fisik nantinya yang akan ditugaskan untuk membaca doa. Sementara nantinya akan ada penampilan kalau secara fisik nantinya diantaranya yaitu ada fly pass yang akan dilakukan oleh pesawat dari TNI Angkatan Udara yaitu pesawat F-16 yang nantinya akan melintas di langit di sekitar Jakarta ini. Kalau Anda beruntung mungkin Anda akan bisa melihat secara langsung di mana nantinya akan ada sekitar 9 pesawat yang akan melakukan fly pass dan juga nantinya akan ada pengibaran bendera raksasa atau giant flag yang akan dilakukan oleh 6 helikopter. Nantinya akan ada sekitar 2 giant flag atau bendera raksasa yang nantinya akan dikibarkan di langit di sekitar Jakarta. Dan tentunya protokol kesehatan sangat dijaga sangat ketat. Di antara kami pun awak media yang akan meliput di Istana Negara ini sangat dibatasi dan juga tentunya protokol kesehatan yang harus dijaga. Di antaranya yaitu memakai masker. Pram dan Stefani. Bayu, bisa ceritakan sedikit kepada kami apa sih pakaian adat yang Anda gunakan hari ini? Nggak mau kalah nih kayaknya sama kita. Harus tahu dong kita ya. Refresh kembali. Stefani senang sekali memang bisa merayakan 17 Agustus atau peringatan kemerdekaan kali ini. Dan hari ini saya mengenakan pakaian dari Bali. Memang ada sedikit beberapa sentuhan modifikasi, namun memang pakaian adat yang saya kenakan hari ini adalah berbasis atau dasarnya adalah payas agung, di mana ini dari Bali. Kalau bisa dilihat memang ada kain luar di sini, lalu juga di dalamnya ada kain endek. Memang kalau kita tahu Indonesia ini sangat kaya akan wastranya. Anda bisa lihat motif endek di sini sangat etnis dan sangat original, dan juga memang di sini ada kain luar dan tentunya ini dibalut dengan beskap modifikasi. Dan juga di sini ada udeng. Anda bisa lihat yang warnanya sangat sesuai dengan kain luarnya. Saya memilih warna ungu karena memang ingin memberikan kesan megah dan juga sangat semangat dalam kemerdekaan. Dan tentunya yang paling penting dalam pakaian hari ini adalah masker. Karena memang kemerdekaan kita tidak ada artinya apabila kita tidak merdeka dari pandemi COVID-19. Pram dan Stefani. Oke, baik, terima kasih banyak Bayu Pradana langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Kita masih menanti bagaimana perayaan kemerdekaan di tahun ke-76 ini bersama Bayu dan kawan-kawan di sana ya. Dan tentunya bukan hanya di kawasan istana saja. Perayaan Hari Kemerdekaan biasanya juga selalu meriah nih di kawasan Monas yang merupakan seberang dari Istana Merdeka, dan biasanya masyarakat berkumpul di sana untuk menyaksikan dari dekat jalannya upacara. Tapi kita belum tahu nih kali ini apakah masyarakat diizinkan apakah ada juga pelonggaran untuk berada di sana. Seperti itu? Kita lihat ya. Dan ada informasi juga bahwa nanti pada pukul 10:17 atau bersamaan dengan penaikan bendera di istana, masyarakat atau warga memang diminta untuk bersikap sempurna, berdiri tegak selama 3 menit untuk menghormati detik-detik proklamasi. Ya, betul. Dan ini di lapangan Monas ini ada rekan kami Vito Erlangga dan rekan kami Kevin Pakan di Bundaran Hotel Indonesia. Kita pertama ke Vito Erlangga. Halo, selamat pagi Vito Erlangga. Vito, bagaimana Vito, jalannya nanti akan di sana seperti apa? Apakah ada pelonggaran tertentu? Ya, Pram dan Stefani, dapat kami laporkan bahwa saat ini saya berada tepat di seberang Istana Merdeka, yang mana biasanya di tempat ini sebelum pandemi selalu dipadati oleh masyarakat yang ingin melihat kemeriahan prosesi arak-arakan
bendera Sangsaka Merah Putih yang dibawa dari Monas menuju ke Istana Merdeka. Namun selama 2 tahun terakhir, selama pandemi ini, kegiatan tersebut dilakukan secara tertutup untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Dan perlu kami informasikan, pada tahun ini pihak kepolisian sendiri melakukan sterilisasi di area kawasan Monas dan kawasan Istana Merdeka, yang mana memang sejumlah jalan di area Istana Merdeka ini ditutup dan diberlakukan rekayasa lalu lintas. Adapun sejumlah jalan yang diberlakukan rekayasa lalu lintas yaitu adalah Jalan Majapahit, yang mana bagi kendaraan yang melintas di Jalan Majapahit menuju ke Istana Merdeka ini akan langsung dialihkan ke Jalan Juanda Raya. Kemudian dari arah Monas Timur ini akan diarahkan untuk berputar di Masjid Istiqlal. Penerapan rekayasa lalu lintas ini sudah dimulai sejak pukul 6 pagi tadi dan akan diberlakukan pada 17.00 waktu Indonesia Barat sore hari nanti. Kembali ke Anda, Pramda. Baik, terima kasih Vito Erlangga atas laporannya. Nanti kita akan kembali melihat seperti apa kondisi terkini di lapangan Monas. Tapi sekarang kita akan ke Bundaran Hotel Indonesia terlebih dahulu. Sudah ada rekan kami Kevin Pakan di sana yang juga sudah menggunakan pakaian adat tentunya. Kevin, seperti apa kondisi terkini di Bundaran Hotel Indonesia? Ya, selamat pagi Pram dan Stefani. Dapat kami informasikan untuk kondisi terkini di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat memasuki hari perayaan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 ini terpantau masih normal, masih terpantau kondusif. Kami melihat belum adanya kepadatan lalu lintas atau kerumunan yang terjadi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini. Dan memang berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi hingga pada saat ini kami melihat untuk pengamanan ini dari pihak kepolisian dibantu oleh tim Brimob ini juga terus berjaga-jaga, yang mana dapat informasikan situasi saat ini bahwa pihak kepolisian sedang melaksanakan apel bersama yang nantinya ini akan terus menjaga di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini agar tidak ada terjadi kerumunan yang cukup berarti. Dan memang Stefani dan Pram dapat kami informasikan bahwa untuk situasi atau pagi ini maksud kami ini masih diberlakukan untuk sistem ganjil genap, di mana tadi kami coba juga memasuki di kawasan ini juga kami melihat adanya pelang yang diinformasikan bahwa sedang dilakukan sistem ganjil genap ini. Maka tadi pihak dari kepolisian juga mengatakan bahwa nantinya bagi masyarakat yang di luar dari plat nomor pada hari ini, maka tidaklah diperkenankan untuk masuk ke kawasan ini. Dan juga tadi pihak dari kepolisian juga mengatakan bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Republik Indonesia, maka nanti pihak atau warga yang berada di sekitar Bundaran Hotel Indonesia tepatnya pada pukul 10.17 waktu Indonesia Barat untuk bisa berhenti sejenak, tidak beraktivitas dulu, namun ini bisa mengikuti jalannya proklamasi selama 3 menit ke depan, yang mana hingga pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Dan juga Pram dan pemirsa, sampai dengan saat ini kami terus memantau jalannya atau situasi di Bundaran Hotel Indonesia, maka nanti kami akan informasikan kepada lagi apakah ini adanya kerumunan atau kepadatan yang terjadi pada pagi ini. Dan juga terakhir dapat kami informasikan terkait baju adat yang saya gunakan pada pagi hari ini adalah baju adat Kotok Gadang yang mana berasal dari Padang, Sumatera Barat, yang mencerminkan dari filsafat Minangkabau yang bermakna bahwa agama dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Pram dan Stefani.